Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvira Astrid Manopo. Saya akan menjelaskan pola dan perilaku kerja di masa pandemi. Pola dan perilaku kerja di masa pandemi, di mana pertama, beradaptasi secara cepat. Artinya semua pekerja di sektor formal yang tadinya bekerja dengan pola rutin dengan tempat yang spesifik di gedung-gedung perkantoran dan bisnis, dipaksa atau terpaksa bekerja dari rumah. Pola bekerja tersebut boleh dijalani oleh setiap pekerja, terutama di sektor formal sepanjang hidupnya sampai dengan ia pensiun. Rutin setiap hari ketika orang-orang ini dipaksa atau terpaksa bekerja dari rumah, ia dipaksa oleh keadaan kedua untuk beradaptasi secara cepat, yakni bagaimana harus berkolaborasi, berkoordinasi, dan bekerja sama untuk tugas-tugas yang sifatnya kolektif dalam unit-unit di organisasi pemerintahan maupun bisnis. Berikutnya, kenormalan baru. Di dalam new normal, hal-hal yang terkesan tidak normal atau belum menjadi kebiasaan menjadi kenormalan baru akibat situasi-situasi tersebut, seperti pada situasi pandemi COVID-19. New normal atau kenormalan baru merupakan keniscayaan bahwa kita sedang mempraktikkan perilaku yang tidak biasa kita lakukan sebelum era COVID-19. Apabila mengacu pada konsep new normal, menurut McNeil, Miller, dan Matthew Benjamin dan Hisen, bahwa konsep new normal yang dirancang pemerintah lebih banyak mencangkup perubahan perilaku jangka pendek sebagai respon ke daruratan terhadap wabah COVID-19. Perilaku tersebut berkaitan dengan menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga daya tahan tubuh. Menurut Hong Yu dan Rajib, dampak pandemik terhadap perekonomian, sosial, keamanan, serta politik akan mempengaruhi kondisi psikologis dan perubahan perilaku yang sifatnya lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Perubahan perilaku tersebut mencangkup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku menggunakan media sosial, perilaku konsumtif, perilaku kerja, dan perilaku sosial keagamaan. Perilaku hidup sehat dan terkait penggunaan teknologi digital, di mana wabah COVID-19 membuat masyarakat lebih sadar tentang rentannya manusia terhadap penyakit. Perilaku masyarakat juga berubah di era COVID-19 dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Teknologi digital untuk komunikasi online, teknologi robot, dan peralatan teknologi berbasis tanpa sentuhan atau non-kontak menjadi sama pentingnya dengan listrik, air, dan bahkan oksigen. Penggunaan teknologi yang tadinya lebih banyak sebagai pendukung kerja sekunder atau malah rekreasi berubah menjadi fasilitas kerja utama. Dalam sektor pendidikan, misalnya pengajar dan peserta didik, akan lebih banyak menggunakan mesin pencari dan massive open online course seperti Udemy, Coursera, Ruang Guru. Pengajar dan peserta didik juga akan terbiasa melakukan interaksi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fasilitas seperti Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Classroom, WA Group, dan email. Setelah wabah COVID-19 berakhir, blended learning atau kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online akan berkembang lebih pesat dari kondisi sebelumnya yang mungkin membuat biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Berikutnya, perilaku konsumen, perilaku kerja, dan perilaku sosial. Menurut Kotler, wabah COVID-19 akan membuat masyarakat mengadopsi perilaku anti-konsumerisme. Mereka akan memilih hidup lebih sederhana dengan hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. COVID-19 berdampak signifikan terhadap dunia usaha, sehingga karyawan diberhentikan atau dirumahkan atau bekerja dari rumah. Yang pasti, mereka akan membutuhkan penyesuaian perilaku, bahkan kalaupun mereka mendapatkan kembali pekerjaan mereka dan beraktivitas seperti biasa, selama bekerja mereka harus tetap patuh dan menjalankan perilaku sesuai protokol kesehatan. Karyawan yang berada pada kelompok middle income ke atas biasanya melakukan saving sebelum dan selama masa pandemi. Apabila kelompok ini kehilangan pekerjaan, mereka akan mencari peluang untuk mengembangkan diri, misalnya dengan ikut kursus atau pelatihan, mendapatkan privat dan sertifikat, atau bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Yang jadi masalah adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak lagi menerima gaji dan saving mulai menipis atau bahkan habis. Satu hal yang pasti, selalu ada jalan untuk semua masalah asal mau berusaha dan tidak menjaga gengsi. Kelompok ini akan berusaha melakukan sesuatu untuk dan tidak menjaga gengsi, setidaknya memenuhi kebutuhan pokok. Perilaku kewirausahaan berkembang lebih banyak di masyarakat. Mereka secara kreatif menjual berbagai jenis barang atau jasa yang memang dibutuhkan orang lain. Banyak yang menawarkan sayuran, buah-buahan, dan bahan pokok lainnya, serta jasa pengantaran bahkan jasa wisata virtual. Ini hanya segelintir dari banyak perilaku inovatif yang tiba-tiba muncul selama wabah COVID-19. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku. Dalam jangka pendek untuk menghadapi ancaman COVID-19, dengan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi panduan untuk berperilaku. Sedangkan untuk jangka panjang justru banyak perilaku yang terbentuk secara konstruktif yang membuat kehidupan manusia ke depan akan lebih baik. Perilaku yang diharapkan antara lain seperti yang sudah disebutkan, berkaitan dengan perilaku hidup sehat, penggunaan teknologi, kebiasaan baru di sektor pendidikan, perilaku dalam media sosial, perilaku kerja, perilaku konsumen, dan perilaku sosial keagamaan akan berubah menjadi lebih baik dan efisien. Perubahan perilaku kenormalan baru, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perlu dipelihara, dikembangkan, dan dimodifikasi. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi